Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para kekasih Allah yang telah menunjukkan jalan terang bagi hati kita. Pada kesempatan ini, marilah kita berhenti sejenak dari keramaian dunia, menarik napas perlahan dan menenangkan hati. Ada satu pertanyaan penting yang akan membawa kita pada perjalanan batin yang begitu dalam, yaitu tentang halal dan haram. Apakah halal dan haram hanya sebatas aturan, ataukah keduanya juga berbicara tentang kondisi hati kita? Pertanyaan ini terdengar sederhana, namun dalam pandangan para sufi, di baliknya ada pintu luas yang menghubungkan dunia lahir kita dengan dunia batin yang tersembunyi. Ketika membahas tentang halal dan haram, seringkali pikiran kita terarah pada hukum, pada daftar yang boleh dan yang tidak boleh, pada perkara yang terlihat. Tetapi dalam tradisi tasawuf, halal dan haram bukan hanya tentang benda atau tindakan, melainkan tentang energi yang mengalir ke dalam diri kita. Energi yang bisa menjernihkan atau justru menggelapkan hati. Bayangkan sejenak, ketika sesuatu masuk dalam hidup kita, makanan, harta, ucapan, bahkan pikiran, semuanya membawa getaran tertentu. Ada yang membuat kita tenang seperti embun pagi, ada pula yang membuat hati terasa berat seperti beban yang tak terlihat. Pengalaman-pengalaman inilah yang oleh para sufi disebut sebagai tanda-tanda kehalalan dan keharaman di tingkat batin. Karena itu, sebelum kita masuk lebih jauh ke pembahasan, mari hadirkan rasa rendah hati. Mari letakkan sejenak segala prasangka, lalu buka pintu hati dengan kejujuran. Sebab memahami halal dan haram versi sufi bukan tentang menghakimi, bukan tentang merasa paling benar, tetapi tentang bagaimana kita menjaga kesucian jiwa agar tetap dekat dengan Allah. Dalam banyak riwayat, para sufi mengajarkan bahwa halal dan haram bukan hanya tentang apa yang disentuh tangan, tetapi juga tentang apa yang menyentuh hati. Ada makanan yang benar-benar halal menurut syariat, tetapi ketika masuk melalui niat yang keliru, misalnya ingin pamer, ingin dipuji, atau ingin dilihat, maka makanan itu menjadi berat di dalam diri. Begitu pula sebaliknya, ada hal-hal kecil yang mungkin tampak sepele, namun membawa ketenangan besar bagi jiwa, sehingga ia menjadi halal dalam makna yang paling dalam. Kita mungkin pernah merasakan ada harta yang datang dengan mudah, namun membawa gelisah. Ada rezeki yang terlihat banyak, namun membuat tidur tidak nyenyak. Dalam pandangan sufi, inilah tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres pada tingkat energi. Ada ruang dalam diri yang menolak, bukan karena hukum lahirnya, tetapi karena cara ia masuk, cara ia diperoleh, atau cara ia digunakan. Di titik ini, tasawuf mengajak kita untuk tidak hanya melihat halal dan haram sebagai aturan, tetapi sebagai cermin. Cermin yang mengungkapkan kondisi hati kita saat ini. Apakah hati sedang terang atau gelap? Sedang ringan atau berat? Sedang dekat atau jauh dari kehadiran ilahi? Para sufi mengatakan, segala yang mendekatkanmu pada Allah adalah halal bagimu. Segala yang menjauhkanmu dari Allah adalah haram bagimu. Ini bukan berarti mengganti hukum, tetapi memperluas cakrawala agar kita tidak menjadi hamba syariat yang kering, melainkan hamba yang memahami inti ajaran. Karena itu, dalam perjalanan ini, kita tidak hanya mempelajari apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, tetapi juga bagaimana setiap tindakan, setiap niat, dan setiap pikiran meninggalkan jejak energi pada diri kita. Halal bukan sekadar tentang sesuatu yang diperbolehkan, tetapi tentang sesuatu yang membawa cahaya. Haram bukan hanya tentang sesuatu yang dilarang, tetapi tentang sesuatu yang menggelapkan hati. Ketika hati gelap, kita menjadi mudah marah, mudah tersinggung, sulit fokus dalam ibadah, dan sering merasa gelisah tanpa sebab. Sebaliknya, ketika hati terang, segala ujian terasa lebih ringan, hidup lebih mengalir, dan langkah-langkah kita terasa lebih dekat pada Allah. Pembahasan ini menjadi penting bagi perjalanan batin kita, sebab semakin kita memahami bagaimana halal dan haram bekerja dalam tingkat energi,
semakin mudah bagi kita untuk menjaga hati agar tetap bersih. Dan hati yang bersih adalah kunci untuk memasuki jalan ma'rifat, jalan mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Karena itu, marilah kita bersama-sama memasuki pembahasan ini dengan ketenangan, dengan rasa syukur, dan dengan keterbukaan. Kita tidak sedang menilai siapa salah dan siapa benar. Kita tidak sedang membahas perbedaan mazhab atau pendapat ulama. Kita sedang menyelam ke dalam dunia batin, dunia di mana cahaya dan gelap saling berkelindan dalam diri kita. Dengan penuh harap, marilah kita lanjutkan perjalanan ini. Kita akan melihat bagaimana para sufi memahami halal dan haram dalam 4 lapisan: lahir, niat, pikiran, dan spiritualitas. Semoga penjelasan ini membantu kita menemukan kejernihan, ketenangan, serta arah yang lebih jelas dalam hidup. Setelah memahami bahwa halal dan haram dalam pandangan sufi lebih dari sekadar hukum lahir, sekarang marilah kita masuk ke dasar-dasar ajaran mereka, disertai kata-kata bijak dari para mursyid yang telah menapaki jalan ini jauh sebelum kita lahir. Para sufi tidak pernah memisahkan antara syariat dan hakikat. Mereka memulai perjalanan dari hukum lahir, lalu naik ke pemahaman batin. Inilah sebabnya Imam Al-Ghazali berkata dalam Ihya Ulumuddin, syariat adalah ucapan, jalan adalah amal, dan hakikat adalah penyaksian. Halal dan haram pada tingkat syariat tetap menjadi dasar. Tanpa dasar ini, batin tidak akan memiliki pijakan, tetapi para sufi melanjutkan perjalanan itu lebih dalam, menuju efek moral dan spiritual dari segala sesuatu yang masuk ke dalam hidup kita. Imam Junaid al-Baghdadi dalam risalah Qusyairiyah berkata, tasawuf adalah perang melawan hawa nafsu dan menjaga diri dari yang syubhat. Perkataan ini memberi gambaran bahwa yang dikhawatirkan para sufi bukan hanya hal yang jelas haram, tetapi juga hal-hal syubhat yang samar-samar, karena wilayah ini bisa menggelapkan hati tanpa kita sadari. Mereka percaya bahwa energi yang masuk melalui hal syubhat kadang lebih membahayakan daripada yang jelas haram, karena ia merusak perlahan tanpa tanda. Dalam tradisi sufi, hati dianggap sebagai pusat kesadaran. Apapun yang masuk melalui makanan, mata, telinga, bahkan pikiran akan meninggalkan bekas. Karena itu, Sahl Al-Tustari, seorang wali besar, berkata dalam Tabaqat Al-Aulia, siapa yang makan dari yang haram, maka 40 hari ibadahnya menjadi berat. Kalimat ini tidak dimaksudkan sebagai ancaman, tetapi sebagai penjelasan psikologis. Makanan haram membawa energi gelap yang membuat ibadah terasa tidak nikmat. Ilmu modern pun menegaskan bahwa kecemasan, rasa bersalah, dan tekanan mental dapat mengganggu fokus spiritual seseorang. Sementara itu, Imam Al-Ghazali memberikan gambaran yang lebih luas tentang halal batin. Dalam Ihya Ulumuddin beliau menulis, tidaklah cukup mencari yang halal pada makanan dan harta. Halal sejati adalah ketika hati bebas dari sifat-sifat tercela. Dengan ini kita melihat bahwa para sufi menempatkan halal haram tidak hanya pada tindakan, tetapi pada keadaan jiwa. Ketika seseorang memiliki sifat iri, dengki, sombong, atau dendam, maka sifat-sifat itu disebut sebagai makanan hati yang haram karena ia merusak fitrah. Rumi pun menyentuh sisi ini dalam Mathnawi. Yang haram bukan hanya yang tertulis dalam kitab, tetapi apapun yang menjauhkanmu dari cahaya. Kata-kata ini menunjukkan bahwa efek spiritual dari suatu perbuatan lebih penting daripada bentuk lahirnya. Ada hal yang tampak biasa, tetapi jika membuat hati gelap, ia menjadi haram bagi perjalanan batin seseorang. Begitu pula Abu Yazid Al-Bustami pernah ditanya tentang makanan halal. Jawabnya, halal adalah apa yang tidak memutus hatimu dari mengingat Allah. Ini menyempurnakan pemahaman bahwa halal menurut sufi bukan hanya perkara hukum, tetapi perkara hubungan dengan Allah. Dalam pandangan mereka, sesuatu bisa menjadi halal pada lahir, tetapi haram pada batin. Misalnya, seseorang melakukan kebaikan, tetapi niatnya ingin dipuji. Secara hukum lahir, amal itu sah. Tetapi bagi sufi, amal tersebut haram bagi hati
karena ia menumbuhkan kesombongan. Sebaliknya, hal yang tampak kecil seperti memberi senyum tulus kepada orang lain bisa menjadi halal yang sangat agung karena ia menumbuhkan cahaya dan kelembutan dalam jiwa. Semua pemahaman ini membuat kita menyadari bahwa perjalanan spiritual bukan sekadar menghindari haram dalam bentuk makanan dan tindakan, tetapi juga menghindari haram dalam bentuk sifat dan pikiran. Para sufi menekankan bahwa langkah pertama menuju kebenaran adalah menjaga apa yang masuk ke tubuh, dan langkah kedua adalah menjaga apa yang masuk ke hati. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, Imam Al-Qushairi menjelaskan, orang yang mencari Tuhan harus memakan yang halal karena cahaya tidak akan tinggal di hati yang kotor. Keterangan ini menegaskan bahwa hati yang bersih adalah tempat turunnya ketenangan dan ilham. Hati yang gelap tidak dapat merasakan kelembutan Tuhan, sedangkan hati yang terang mudah mendengar panggilannya. Oleh karena itu, para sufi selalu memulai perjalanan spiritual dengan penyucian makan, penyucian niat, dan penyucian pikiran. Dalam pandangan mereka, 3 hal inilah yang menjadi pintu utama masuknya cahaya ke dalam jiwa. Pada tahap ini kita dapat melihat bahwa pemahaman halal dan haram versi sufi bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan syariat, tetapi justru penyempurnaannya. Syariat menjaga kita dari kesalahan lahir, sementara tasawuf menjaga kita dari kerusakan batin. Dengan dasar-dasar inilah, kita akan memahami pembahasan selanjutnya. Perbedaan antara ibadah lahir dan batin, dan bagaimana halal haram bekerja pada kedua wilayah itu. Sobat Rumi, setelah memahami bagaimana para sufi melihat halal dan haram dalam 4 lapisan, kini kita memasuki wilayah yang tidak terpisahkan dari hal tersebut, yaitu perbedaan ibadah lahir dan ibadah batin. 2 hal ini seperti 2 sayap burung. Jika salah satunya patah, perjalanan spiritual kita tidak mungkin terbang jauh. Para ulama tasawuf sejak dahulu menekankan bahwa ibadah memiliki 2 wajah. Wajah pertama adalah ibadah lahir, yang bisa dilihat mata, dihitung jumlahnya, dan dinilai dari gerak tubuh. Wajah kedua adalah ibadah batin, ibadah yang tidak terlihat, tidak dapat dihitung, tetapi justru menjadi inti dari hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam Ihya Ulumuddin, ibadah lahir adalah tubuhnya, ibadah batin adalah ruhnya. Bila tubuh tanpa ruh maka ia mati. Ini menunjukkan bahwa ibadah yang hanya mengandalkan gerakan fisik tanpa kehadiran hati, bagaikan jasad tanpa kehidupan. Dalam ibadah lahir kita mengenal salat, puasa, zakat, sedekah, membaca Al-Quran, dan berbagai amal yang diwajibkan dan dianjurkan. Semua ini adalah fondasi yang tidak boleh ditinggalkan. Para sufi sangat menjaga ibadah lahir, bahkan jauh lebih disiplin daripada kebanyakan orang. Namun mereka menyadari bahwa ibadah lahir hanyalah gerbang awal, bukan tujuan akhir. Sementara itu, ibadah batin meliputi keikhlasan, khusyuk, sabar, syukur, rasa takut, harap, tawakal, cinta, pengendalian diri, serta penyerahan total kepada Allah. Ibadah batin tidak memerlukan tempat khusus, tidak memerlukan gerakan fisik, tetapi ia senantiasa hadir di balik setiap tindakan manusia. Rumi menjelaskan perbedaan ini dengan indah dalam Matnawi. Jangan terpukau oleh bentuk ibadah seseorang. Lihatlah apa yang terjadi pada hatinya. Bentuk ibadah bisa sama, tetapi hasilnya berbeda. Ada orang yang solatnya membuat hati lembut, ada pula yang solatnya hanya membuat badan lelah. Ada yang puasanya menumbuhkan kasih sayang, tetapi ada pula yang puasanya hanya menahan lapar tanpa mengubah akhlak. Dalam Risalah Qushairiyah, Imam Al-Qushairi menulis, ibadah lahir menjaga batas syariat, ibadah batin menjaga kehidupan hati. Kalimat ini menegaskan bahwa tanpa ibadah lahir, kita kehilangan struktur. Tanpa ibadah batin, kita kehilangan makna. Kedua-duanya harus berjalan bersama. Para sufi menggambarkan ibadah lahir seperti sebuah wadah. Wadah ini penting, tetapi tidak ada artinya jika kosong. Ibadah batin adalah isinya, air yang memberi kehidupan. Bila wadah ada tetapi kosong, ia tidak berguna. Bila isi ada tanpa wadah, ia akan tumpah.
Sebab itu, keduanya tidak dapat dipisahkan. Mengapa pembahasan ini penting ketika membicarakan halal dan haram? Karena para sufi percaya bahwa halal dan haram mempengaruhi ibadah batin lebih cepat daripada ibadah lahir. Makanan, harta, ucapan, pikiran, semuanya memengaruhi kondisi hati yang akhirnya menentukan kualitas ibadah. Seseorang mungkin mampu berdiri lama dalam salat, tetapi bila hati dikelilingi rasa dengki, iri dan amarah, maka ibadah itu terasa berat dan hampa. Inilah yang dimaksud oleh Sahl Al-Tustari ketika berkata, hati tidak akan bercahaya selama mulut masih makan dari yang gelap. Para sufi pun menekankan bahwa ibadah batin adalah ibadah yang tidak dapat dipalsukan. Gerakan fisik bisa ditiru, tetapi ketenangan hati tidak bisa direkayasa. Seseorang bisa terlihat rajin beribadah, namun bila hatinya masih terikat dunia, maka ibadahnya belum mencapai tingkatan hakikat. Dan sebaliknya, seseorang bisa menjalankan ibadah dengan sederhana, tetapi hatinya begitu ikhlas sehingga ibadahnya diangkat ke derajat yang tinggi. Ibadah lahir mengarahkan tubuh, ibadah batin mengarahkan jiwa. Bila tubuh dan jiwa selaras, maka lahirlah ibadah yang hidup, ibadah yang membentuk karakter, membersihkan jiwa, serta mendekatkan diri kepada Allah dalam makna yang lebih dalam. Dalam perjalanan batin, para sufi mengajarkan bahwa ibadah batinlah yang menjadi saksi akhir. Ketika seseorang menghadapi musibah, bukan lamanya salat yang menolongnya, tetapi keteguhan hatinya. Ketika seseorang menerima rezeki, bukan banyaknya sedekah lahir yang menentukan, tetapi seberapa besar rasa syukurnya. Ketika seseorang diuji dengan kesedihan, bukan berapa banyak ayat yang dibaca yang menenangkannya, tetapi seberapa dalam ia berserah diri kepada Allah. Karena itu, para sufi menuntun kita untuk menyelaraskan dua sisi ibadah ini, agar perjalanan spiritual tidak timpang. Syariat tanpa hakikat menjadi kering dan kosong, sedangkan hakikat tanpa syariat menjadi liar dan tanpa arah. Pada akhirnya kita belajar bahwa ibadah lahir dan ibadah batin bukan dua hal yang bertentangan. Keduanya saling melengkapi, saling menghidupkan, dan saling menguatkan. Dan pemahaman tentang halal dan haram menjadi kunci penting untuk menjaga keduanya tetap bersih, baik tubuh maupun hati. Dengan memahami dua jenis ibadah ini, semoga kita dapat berjalan lebih mantap menuju kesimpulan dan refleksi mendalam tentang bagaimana menjaga cahaya dalam diri melalui pilihan-pilihan hidup yang lebih sadar. Ketika memasuki ranah batin, kita belajar bahwa tidak semua yang haram itu tertulis, dan tidak semua yang halal itu hanya terlihat dari permukaan. Hati memiliki cara tersendiri untuk memberitahu kita mana yang menenangkan dan mana yang menggelapkan. Sekarang, kita akan mengurai tanda-tanda ketika sesuatu dirasakan haram oleh hati, serta bagaimana cara membedakan hal-hal yang menguatkan jiwa dari yang justru melemahkannya. Tanda pertama, hati terasa gelisah tanpa sebab. Ketika suatu hal masuk ke dalam hidup, baik berupa makanan, harta, ucapan, bahkan keputusan, dan hati tiba-tiba terasa gelisah, ini adalah sinyal awal. Gelisah ini bukan kecemasan biasa, tetapi sebuah penolakan halus. Hati menolak karena ada energi gelap yang tidak sesuai dengan jati diri kita. Biasanya gelisah ini muncul setelah melakukan sesuatu yang batinnya tidak selaras. Meskipun secara lahiriah tampak benar, gelisah adalah alarm hati. Semakin peka, semakin cepat sinyal ini terasa. Tanda kedua, ada rasa berat saat beribadah. Ketika sesuatu haram masuk dalam diri, ibadah menjadi berat. Bukan berat karena lelah fisik, tetapi berat seperti langkah yang dipenuhi beban. Hati sulit fokus, pikiran mudah teralihkan, dan ibadah kehilangan rasa nikmat. Dalam psikologi, kondisi ini mirip seperti beban moral atau konflik batin yang belum selesai. Dalam spiritualitas, inilah tanda bahwa ada sesuatu yang menutupi cahaya hati. Jika hati tiba-tiba jauh dari ibadah setelah melakukan sesuatu, itu pertanda bahwa ada energi yang tidak bersih. Tanda ketiga, hati kehilangan kejernihan. Haram batin biasanya membawa kabut dalam kesadaran. Kita menjadi sulit berpikir jernih, sulit memutuskan dan sulit merasakan kedekatan dengan diri sendiri maupun dengan Tuhan. Kejernihan adalah tanda halal, kekaburan adalah tanda haram.
Ketika ada hal yang merusak kejernihan kita, entah itu tindakan, ucapan atau niat, maka hati memberikan tanda berupa kabut yang menghalangi fokus batin. Tanda keempat, hilangnya kedamaian setelah melakukan sesuatu. Halal selalu membawa kedamaian, haram selalu mencabut kedamaian. Ketika sesuatu membuat hati terasa jauh dari ketenangan, meskipun tidak ada orang lain yang tahu, itu adalah petunjuk bahwa batin tidak menerima hal tersebut. Kedamaian adalah indikator penting dalam perjalanan spiritual. Ia bagaikan cahaya yang memandu arah langkah. Bila kedamaian hilang, kita perlu mengevaluasi apa yang baru saja masuk atau terjadi dalam diri. Tanda kelima, ada rasa takut diketahui atau terbongkar. Ini adalah aspek psikologis yang paling kuat. Hati biasanya tahu saat dirinya sedang berada dalam wilayah yang gelap. Jika kita merasa takut terlihat, takut diketahui atau merasa perlu menutupi sesuatu, hal itu menjadi tanda bahwa ada aspek haram batin dalam tindakan tersebut. Hati secara alami tidak takut terhadap hal yang bersih. Ia hanya takut pada hal yang tidak selaras. Sobat Rumi, memahami tanda-tandanya saja tidak cukup. Kita perlu mengembangkan kemampuan untuk merasakan halal dan haram secara batiniah. Bukan mengganti hukum agama, tetapi menambah kedalaman dalam memahaminya. Berikut caranya. Pertama, perhatikan respons emosional setelah melakukan sesuatu. Emosi adalah cermin spiritual. Setiap tindakan meninggalkan jejak. Bila setelah melakukan sesuatu hati terasa lapang, itu halal batin. Bila hati terasa sempit, itu tanda haram batin. Respons ini sering muncul tanpa dipaksa. Dalam psikologi, ini disebut moral intuition. Intuisi moral yang hadir sebelum kita sempat menganalisis dengan logika. Kedua, rasakan perubahan energi dalam tubuh. Tubuh menyimpan banyak informasi yang tidak tertangkap oleh pikiran. Halal membawa rasa ringan, haram membawa rasa berat. Perhatikan, apakah dada terasa longgar atau sesak? Apakah napas mengalir lembut atau tersendat? Apakah tubuh terasa ringan atau justru tegang? Tubuh tidak pernah berbohong. Dia mencatat semua getaran yang masuk. Ketiga, lihat dampaknya pada kejernihan pikiran. Halal memperjelas arah hidup, haram mengaburkan. Jika suatu keputusan membuat pikiran lebih teratur, jernih dan mudah melihat jalan yang benar, maka itu selaras dengan cahaya hati. Tetapi jika membuat pikiran bercabang, mudah ragu dan dipenuhi ketakutan tersembunyi, maka ada unsur haram batin di dalamnya. Keempat, perhatikan kualitas tidur. Ini adalah tanda yang jarang disadari. Halal membawa tidur yang tenang, haram membawa tidur yang gelisah atau mimpi tidak nyaman. Saat sesuatu tidak halal batin, pikiran bawah sadar kita memberontak. Tidur pun kehilangan kualitas ketenangannya. Kelima, tanyakan pada hati, apakah ini mendekatkan atau menjauhkan? Cara paling sederhana namun paling dalam adalah bertanya pada hati. Hati selalu tahu. Pertanyaannya bukan halal atau haram secara hukum, tetapi apakah ini mendekatkan diri pada cahaya atau menjauhkannya? Hal yang mendekatkan akan terasa, ringan, jujur, bersih, tenang. Hal yang menjauhkan akan terasa, berat, gelap, tidak jujur, menekan. Kita tidak perlu dalil untuk memahami rasa ini. Hati sudah membawa alat ukur sejak manusia diciptakan. Dengan memahami tanda-tanda ini, kita belajar bahwa halal dan haram bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal kejujuran terhadap diri sendiri. Hati adalah kompas, dan ia selalu memberi petunjuk. Semakin bersih hati, semakin cepat ia menangkap sinyal. Semakin tenang batin, semakin jelas mana cahaya dan mana kegelapan. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, sampai di titik ini kita telah berjalan cukup jauh memahami bagaimana para sufi melihat halal dan haram bukan hanya sebagai hukum luar, tetapi juga sebagai keadaan batin yang membentuk kualitas jiwa. Kita menyadari bahwa hidup ini bukan sekadar tentang apa yang masuk ke tubuh, tetapi juga tentang apa yang masuk ke hati. Kita belajar bahwa yang halal adalah segala sesuatu yang membuat hati menjadi lapang, bersih, dan terang. Sementara yang haram adalah apapun yang membuat hati kita gelap, berat, dan terputus dari kesadaran ilahi. Dan semua itu dimulai dari kepekaan,
kepekaan terhadap bisikan lembut di dalam diri, kepekaan terhadap getaran hati yang kadang seperti kompas spiritual yang selalu menunjuk arah yang benar. Kita telah memahami bahwa hati memiliki tanda-tandanya sendiri ketika sedang mendekati sesuatu yang tidak sehat bagi jiwa. Ada rasa tidak nyaman, ada semacam penolakan lembut yang mengingatkan bahwa sesuatu sedang keluar dari jalurnya. Sebaliknya, ketika sesuatu itu halal bagi jiwa, hati menjadi ringan, tenang, dan seolah mendapat izin untuk bergerak. Dalam pandangan para pejalan batin, halal dan haram bukan hanya tentang boleh dan tidaknya sebuah tindakan, tetapi tentang apakah tindakan itu membawa kita mendekat atau menjauh dari cahaya. Karena pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang mengumpulkan aturan, melainkan tentang menumbuhkan kejernihan. Ketika hati jernih, ia akan mengenali sendiri mana yang membawa berkah dan mana yang justru menggerogoti kehidupan batin kita. Ketika hati jernih, ia tidak mudah tertipu oleh keinginan sesaat. Ketika hati jernih, ia mampu melihat kehidupan ini apa adanya, tanpa kabut ego, tanpa gelombang emosi, tanpa tarik-menarik yang melemahkan. Jika pembahasan ini membuat hati lebih lapang, silakan tuliskan di kolom komentar angka 99. Angka ini bukan sekadar angka, tetapi simbol dari kesempurnaan sifat-sifat ilahi, sebuah pengingat bahwa setiap langkah yang diambil di dunia ini seharusnya menuju penyucian diri agar mendekati sifat-sifat kebaikan itu. Melambangkan kesempurnaan dan perjalanan yang tidak pernah berhenti. Proses penyucian diri yang terus naik, tingkat demi tingkat. Dengan menuliskan angka 99 di kolom komentar, kita sedang mengikat niat bahwa perjalanan membersihkan diri dari yang haram dan mendekat pada yang halal bukan hanya berhenti di video ini, tetapi akan dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan ritual kosong, melainkan pengingat bahwa setiap hari kita punya kesempatan untuk menjadi lebih jernih, lebih dekat, dan lebih kuat secara batin. Semoga yang sedikit ini menjadi cahaya dan bukan sekadar informasi. Semoga hati kita selalu dijaga dari yang menggelapkan dan dibimbing menuju apapun yang membawa keberkahan dan ketenangan. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.